Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast horor Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Dan seperti biasanya pada malam hari ini, saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini datang dari kiriman email dari, ya sebut saja namanya Salehul lah ya, karena tidak mau disebutkan namanya. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Assalamualaikum Mas Chow Sing Sing. Saya mau bercerita tentang pengalaman horor saya sewaktu saya masih duduk di bangku kelas 3 SMA di sekitar akhir tahun 2013. Tapi sebelum itu saya mohon agar menyamarkan nama saya, karena cerita ini tentang tindakan saya yang tidak terpuji. Langsung saja saya ke ceritanya. Ketika itu saya masih duduk di bangku kelas 3 SMA. Waktu itu saya punya seorang pacar. Sebut saja namanya Lisa, yang waktu itu masih duduk di bangku kelas 1 SMA. Lisa ini adalah pacar pertama saya. Kita sudah pacaran sejak saya masih kelas 2 SMA dan dia masih duduk di bangku SMP kelas 3. Saya tinggal di pusat kota dari provinsi Gorontalo. Sementara Lisa tinggal di salah satu desa di Kabupaten Gorontalo Utara. Kita berdua tidak bersekolah di sekolah yang sama. Kita berdua berkenalan lewat Facebook. Dan setelah sekitar sebulan chattingan dan PDKT, akhirnya saya datang ke kampungnya si Lisa buat bertemu dia secara langsung. Alhamdulillah, mukanya nggak beda jauh dengan yang ada di Facebook. Sehingga saya langsung memutuskan untuk menembak dia di pertemuan kita yang pertama itu. Sebagai informasi tambahan, jarak dari rumah saya menuju rumah Lisa ini bisa menghabiskan waktu sekitar 2 jam. Itu paling lambat. Dan 1 jam 40 menit itu paling cepat menggunakan sepeda motor. Dikarenakan jarak rumah kita yang terbilang cukup jauh, oleh karena itu kita mengatur jadwal ketemuan. Misalnya sebulan 1 kali atau sebulan 2 kali. Saya lupa persis kejadiannya bulan apa. Tapi yang pasti kejadian ini terjadi di sekitar akhir tahun 2013. Waktu itu kebetulan sudah akhir bulan. Dan saya sama sekali belum punya kesempatan untuk datang berkunjung ke tempat mantan saya itu, karena banyak tugas sekolah. Dan karena saya juga harus memasuki kelas ujian nasional. Belum lagi padatnya jadwal manggung. Saya ini bekerja sebagai seorang profesional dancer yang sering diundang ke acara-acara launching produk seperti rokok, motor, mobil, atau hanya sebatas mengisi acara-acara pentas di sekolah bersama kru dance saya. Karena mungkin kangen bercampur kesal, akhirnya si Lisa ngambek pada saya. Sebenarnya sudah bukan kejadian baru lagi bagi kita untuk tidak bertemu selama sebulan, karena sebelumnya beberapa kali pernah kejadian juga. Tapi kali ini si Lisa ngotot saya harus datang, karena katanya
ada taman yang baru selesai direnovasi oleh pemerintah kabupaten. Dan kata Lisa, tempat itu cocok untuk buat pacaran. Nah, si Lisa ini berniat buat ajak saya ke taman itu. Katanya sih, biar nggak ketinggalan tren anak muda di kampung itu yang sering nongkrong di taman itu. Akhirnya, saya mencoba cari waktu agar bisa berkunjung ke tempatnya si Lisa. Dan waktu itu, saya dapat celah dari kesibukan sekolah. Saya bolos dari pelajaran tambahan. Dalam perjalanan menuju rumah si Lisa, kira-kira membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk menghabiskan pemukiman padat penduduk. Dan 1 jam sisanya, kita sudah akan memasuki kawasan pedesaan, hutan lindung, dan perkebunan, maupun semak belantara yang jarang pemukiman. Maklum, kabupaten tempat Lisa tinggal ini adalah kabupaten paling muda dari Provinsi Gorontalo, yang pada waktu itu belum terlalu berkembang. Dan masih jarang tempat untuk anak muda desa bisa nongkrong. Bahkan Alfa April dan Indop April belum ada di sana. Setelah sekitar 2 jam perjalanan, akhirnya saya sampai di kediaman si Lisa sekitar jam 6 lewat 15 menit. Karena kondisi yang masih lumayan capek, akhirnya saya memutuskan untuk istirahat sebentar di kamar adik laki-lakinya si Lisa. Maklum, saya sudah akrab dengan keluarganya Lisa ini, karena waktu itu saya sudah pacaran dengan Lisa selama hampir 2 tahun. Dan tanggapan keluarga Lisa kepada saya cukup baik. Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Saya dan Lisa meminta izin kepada ibunya untuk muter-muter kampung sebentar naik motor. Dan ibunya Lisa pun mengizinkan. Tapi sempat saya dengar neneknya Lisa berbicara dengan bahasa daerah kepada ibunya si Lisa, yang berarti di desa seperti ini mau jalan-jalan kemana? Kalau bukan lihat sungai ya kebun, kalau enggak ya hutan. Dan akhirnya kami berdua pun pamit untuk meninggalkan nenek dan ibunya Lisa, yang sementara masih berbincang-bincang. Kalau teman-teman sekalian bingung mengapa keluarga Lisa ini bisa sesantai itu, padahal si Lisa ini waktu itu masih tergolong anak di bawah umur. Hal itu karena di desa tempat tinggal Lisa ini, pernikahan di bawah umur sudah lumrah. Bahkan tidak sedikit juga anak-anak yang setelah lulus dari SMP memilih untuk tidak melanjutkan ke SMA dan lebih memilih untuk langsung menikah untuk membantu keluarganya. Kebanyakan menjadi nelayan atau bekerja di ladang. Sehingga kondisi saya yang berpacaran dengan Lisa ini sudah bukan pemandangan yang baru di kampung itu. Waduh, kalau di kampung saya bisa jadi bahan lambe turah. Singkat cerita, akhirnya kita berdua pun jalan-jalan berkeliling kampung sambil melepas rasa kangen. Maklum, sudah hampir sebulan tidak ketemu. Bahkan teleponan pun sangat jarang. Karena memang saya ini banyak kegiatan dan sibuk. Setelah berkendara selama kurang lebih 20 menit, akhirnya kita berdua sampai di desa tempat taman yang Lisa maksud. Kita berdua pun singgah di taman itu. Memang sudah terlihat beberapa perubahan pada taman itu. Lebih banyak lapak untuk jualan, serta penambahan sistem penerangan
Tapi pada malam itu aneh. Entah kenapa tidak ada seorang pun di dalam taman itu. Dan bahkan seperti biasa, hanya ada satu lampu yang menyala dari sekian banyak lampu yang ada di taman ini, yakni lampu yang terpasang di gerbang masuk dari taman tersebut. Dengan ukurannya yang sangat kecil, di dalam taman tersebut terdapat beberapa pohon dan dua buah saung tempat istirahat. Satu saung besar kira-kira panjangnya 6-8 meter dan lebarnya sekitar 4-5 meter. Dan satu saung kecil di sebelah kanan dari saung besar tersebut. Ada sebuah toilet di bagian belakang dari saung besar. Taman tersebut terletak di jalur Trans Sulawesi dan berada di dataran tinggi yang agak kurang penduduk, sehingga malam itu benar-benar terasa hening dan sunyi. Hanya ada beberapa suara burung dan suara khas malam yang membuat saya merinding waktu itu. Setelah turun dari motor, kita berdua berjalan masuk ke dalam taman dengan bergandengan. Kita berdua pun berdiri di tepi taman dan memandang ke arah lampu dari rumah-rumah yang ada di bawah. Nampak kecil dari atas taman ini. Kita juga bisa melihat laut dari kejauhan. Maklum saja kalau tempat ini menjadi tempat favorit untuk muda-mudi di kampung ini. Sedang asyik-asyiknya kita bermesraan di taman itu, tiba-tiba saya menjadi agak terbawa suasana. Karena saat itu memang gak ada orang. Udara malam pun dingin. Dan memang tujuannya kita berdua ke tempat itu untuk saling melepas rasa kangen. Berbagai pikiran negatif pun mulai merasuki pikiran saya. Dan sangat sulit sekali untuk melawan keinginan saya untuk tidak melakukan hal itu. Terlebih lagi, waktu itu saya dan Lisa sedang berada di umur yang memang rasa ingin tahu kami sangat besar dan lagi labil-labilnya. Saya pun mengajak Lisa ke salah satu saung kecil di taman itu. Kemudian kita melanjutkan untuk bermesraan di saung tersebut. Dan karena saya khawatir ketahuan warga sekitar situ, akhirnya saya tidak berani melepaskan satupun pakaian saya maupun mantan saya itu. Namun saya tidak bisa memungkiri bahwa ada keinginan untuk melakukan hal itu. Rasa takut, khawatir, dan nafsu pun mulai berkecamuk di kepala saya. Akhirnya saya mengajak Lisa untuk melakukannya di toilet taman saja, karena menurut saya lebih aman. Jadi maksudnya melakukannya itu bercocok tanam gitu ya. Kembali saya mengecek jam di HP saya. Dan waktu itu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Dan tanpa sadar, kita sudah menghabiskan beberapa jam bermesraan di saung kecil tadi. Sambil masih bergandengan, kita berdua berjalan menuju ke belakang saung besar. Kondisi di situ sangatlah gelap, agak lembab dan udara dingin yang menusuk sekilas membuat bulu kuduk saya merinding. Tetapi memang dasar sudah dibutakan oleh nafsu. Saya tidak lagi mempedulikan semua itu. Akhirnya saya dan Lisa kembali melanjutkan untuk bermesraan lagi di depan toilet tersebut. Setelah beberapa lama saya kemudian memberanikan diri untuk mencoba berbuat lebih jauh ke mantan saya itu. Tetapi tiba-tiba Lisa memeluk saya dengan sangat erat.
Namun, saya tak peduli. Saya tetap mencoba berbuat lebih jauh lagi. Perlahan saya mendengar si Lisa mengeluarkan seperti suara tangisan yang ditahan. Sejenak saya terdiam dan tidak melakukan apa-apa. Dalam hati saya bertanya-tanya, ini anak kenapa nangis ya? Apa dia senang atau sedih? Atau tidak mau saya perlakukan seperti itu? Yang jelas, kalau dia tidak mau, dari awal pasti sudah menolak. Dan kayaknya nggak mungkin juga kalau dia nggak mau, karena ini bukan kali pertama buat kita. Selama beberapa menit, saya terdiam dengan pertanyaan di kepala saya. Dan si Lisa masih memeluk saya dengan erat sekali. Akhirnya saya rapikan lagi pakaiannya. Dan saya pun memeluk Lisa dan bertanya, "Kamu kenapa? Kalau nggak mau bilang dong, jangan nangis kayak gini. Kalau dari tadi kamu bilang kan, aku nggak ngajak kamu turun di sini." Lisa tidak menjawab komentar saya. Dan saya pun mencoba melepaskan pelukan Lisa. Setelah pelukan Lisa sedikit terlepas, saya melihat wajah Lisa menghadap ke atas pohon yang besar yang berada di belakang toilet. Dengan masih menangis dan badannya yang gemetar, saya langsung paham dengan situasi saat itu. Saya menoleh ke arah pohon besar itu dan tidak melihat apa-apa. Tetapi melihat Lisa yang sampai ketakutan seperti itu, saya yakin dia pasti sedang melihat sesuatu di situ. Perasaan merinding langsung menjalar ke seluruh tubuh saya. Saya peluk Lisa dan perlahan saya mengajak dia berjalan menjauh dari toilet itu. Dan saya bilang ke dia buat tetap sadar, sambil satu tangan saya menutup mata si Lisa. Saya merasakan saat itu badan si Lisa sudah gemeteran dan berkeringat dingin. Saya sangat ingin sekali membaca doa, tapi saya nggak hafal ayat kursi. Dan ada perasaan malu dalam diri saya untuk berdoa pada saat itu, karena saya telah berbuat dosa dan melanggar norma. Dan mungkin hal yang kami lakukan itu mengganggu makhluk yang ada di tempat itu. Hal yang paling saya takutkan saat itu bukanlah sesuatu yang dilihat Lisa, tapi yang paling saya takutkan adalah si Lisa bakal kesurupan. Dan saya sama sekali tidak mengerti bagaimana menanganinya. Perlahan kita meninggalkan tempat itu dan berhasil sampai di gerbang masuk taman, tempat satu-satunya sumber penerangan di sekitar taman itu. Sempat saya menenangkan Lisa sambil kembali mengecek jam di HP. Dan waktu sudah menunjukkan hampir jam 12 malam. Wah, lama ya grepek-grepeknya. Akhirnya saya dan Lisa segera bergegas ke tempat parkir. Dan saya pun langsung memacu motor pergi dari taman itu. Di perjalanan pulang, saya berusaha menenangkan Lisa. Dan setelah agak tenang, akhirnya Lisa bercerita tentang apa yang dia lihat tadi. Di atas pohon besar yang tidak jauh dari toilet, terdapat sosok kuntilanak yang sedang memperhatikan kita saat bermesraan. Tatapannya seperti marah dan lidahnya menjulur panjang keluar. Namun, yang membuat Lisa menangis bukan hanya hal itu. Karena sesaat setelah dia memalingkan wajah dari pohon itu, kemudian menoleh lagi,
Ternyata terdapat banyak sekali kuntilanak yang duduk hampir di semua dahan pohon. Lisa pun tidak tahu lagi berapa jumlah mereka yang berada di atas pohon itu. Dan ada satu sosok kuntilanak yang paling dia takuti dari semua kuntilanak di situ, yakni kuntilanak yang seperti nenek tua yang justru tidak memasang wajah marah, namun malah tersenyum sambil mengeluarkan suara-suara aneh seperti bahasa daerah yang tidak Lisa mengerti. Meskipun di bawah toilet itu sangat gelap karena cahaya lampu yang terhalang dan juga kurang terang, tetapi di atas pohon tersebut masih terkena bias cahaya, sehingga Lisa bisa melihat dengan jelas ada sesuatu di atas pohon itu yang sedang mengawasi kita. Sambil sesekali Lisa menoleh ke belakang, kalau-kalau ada yang mengikuti kita. Tetapi alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Setelah saya mengantar Lisa pulang, saya ingin langsung cepat-cepat pulang karena sudah selarut itu. Belum lagi saya harus menempuh jarak yang jauh dan menghabiskan waktu sekitar 2 jam di perjalanan. Sempat saya sedikit berdebat dengan Lisa karena dia tidak mau saya pulang saat itu. Takutnya berbahaya kalau pulang sendirian dan melewati taman itu lagi. Namun, saya tetap ingin pulang karena saya memang tidak pamit ke orang tua untuk menginap di rumah teman. Sambil agak sedikit memaksakan diri, akhirnya saya balik malam itu sekitar jam setengah 1 dini hari. Dalam perjalanan pulang, saya memacu motor dengan kecepatan hampir 100 km per jam. Saya tidak berpikir apa-apa selain ingin segera sampai di wilayah padat pemukiman di kabupaten sebelah. Begitu saya akan tiba di dekat taman tadi, saya menambah kecepatan motor saya hingga maksimal sambil terus membunyikan klakson. Selama melewati daerah jarang pemukiman di hutan lindung, saya merasa motor saya berjalan sangat lambat. Padahal speedometer saya sudah 100. Selama itu saya cuma bisa beristighfar di sepanjang jalan. Dan akhirnya saya mulai memasuki daerah padat penduduk. Mulai terlihat anak-anak muda yang sedang nongkrong di pinggir jalan. Dan itu membuat saya bisa bernafas lega. Kurang lebih pukul 3 pagi, saya sampai di rumah dan langsung mengetuk jendela kamar adik saya untuk dibukakan pintu. Sungguh, hari itu merupakan hari yang paling panjang dalam hidup saya sejauh ini. Itulah pengalaman horor saya yang saya alami bersama mantan pacar saya waktu SMA. Kita berdua putus di tahun 2015. Saya juga ingin mengucapkan belasungkawa saya kepada mantan saya tersebut karena ibunya telah meninggal dunia tahun lalu. Beliau adalah orang yang baik kepada saya. Dan saya mau titip pesan untuk para anak muda di luar sana agar jangan melakukan hal-hal seperti itu, karena banyak sekali sisi buruk dan resiko yang besar. Dan mungkin saja kejadian yang saya alami bisa menimpa kalian. Terima kasih sudah mau membacakan pengalaman saya. Baik, itulah akhir dari cerita malam hari ini. Jadi biasalah ya, anak muda itu lagi panas-panasnya. Apalagi di tempat yang sepi seperti itu, gak ada orang. Wah, pikirannya kemana-mana ini. Saya aja baca naskahnya sudah kemana-mana pikiran saya. Dan
Untuk Mbak Lisa, saya turut berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya ibunda Anda. Semoga diterima di sisinya ya. Dan itu saja dari saya pada malam hari ini. Buat kalian yang mau mengirimkan pengalaman mistis, silakan kirim di email yang ada di deskripsi setiap video. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.